Mas tolong. Ini tuh manusia, tolongin, bantuin gitu loh. Gue ngeliat ke spion itu ternyata polisi. Gue suka banget nih ngerjain lu. Setelah itu hidup gue tuh kayak berubah gitu perlahan-lahan. Itu adalah momen yang gak pernah gue lupa karena kebaikan itu bisa datang dari mana aja. Kebaikan adalah hal mendasar yang membuat kita menjadi manusia. Kebaikan tidak dilihat dari seberapa besar dan seberapa mewah bentuknya, tapi ketulusannya. Kebaikan kadang datang dari orang, situasi, dan kondisi yang tidak diduga-duga yang menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Takut. Oh, oke. Ada satu. Jadi ini ceritanya itu waktu pandemi berlangsung. Gue kebetulan baru lulus di awal pandemi dan gue nggak dapet kerjaan tuh. Bahkan sampai setahun gue nggak dapet kerjaan. Karena musibah, pengennya berdoa deh nih, saatnya untuk berdoa gitu ya. Saatnya berdoa ketika terkena musibah yang berat. Nggak punya duit, nggak bisa kemana-mana, dan lain-lain. Akhirnya gue berdoa, gue mencoba untuk melakukan kebaikan lah yang ya gue lupa lah apa gitu kan. Tapi ada satu kebaikan yang unik nih. Jadi ketika gue lagi tertekan sama kondisi gue, itu tuh ada sahabat gue, pacarnya kena musibah. Gue kenal nih sama pacarnya juga, tapi nggak kenal deket. Gue tuh nggak yang ngobrol banyak sama dia. Cuma gue ngerasa, anjing kasihan banget ini orang. Gue harus bantuin dengan apapun cara gue. Nah, kebetulan gue masih ada sedikit dana lah di ATM gue. Terus gue bantulah dia. Ya udah gue ngerasa yaudah pokoknya yang penting lu bisa tetap ceria lah, sehat terus, tetap bahagia meskipun lu kena musibah dan lain-lain. Udah, setelah itu gue udah gak kepikiran apa-apa. Tapi setelah gue melakukan kebaikan itu yang gue lakukan, setelah itu hidup gue tuh kayak berubah gitu perlahan-lahan. Gue tiba-tiba dapat kayak keberuntungan yang gak gue sangka gitu. Tiba-tiba gue datang ke tempat teman gue bisa dapat door prize segala macam. Gue bisa benerin laptop gue setelah itu gara-gara door prize-nya. Habis itu alhamdulillah gue dapat keterima kerjaan juga. Sebenarnya gue nggak tahu dari karena itu apa-apa, itu kebaikan gue yang lain gue nggak tahu gue pernah melakukan apa. Yang penting yang gue rasa sih dari situ, gue merasa di situ ada kebaikan yang gue lakukan dan itu memberikan efek positif seterusnya. Gue pernah mendapat kebaikan yang random banget. Jadi ceritanya tuh waktu gue lagi umroh, kayaknya gue masih SD gitu. Jadi gue sama nenek gue kan masih kecil banget dan gue pendek kan ya. Jadi kita tuh masuk, ada namanya tuh Raudah gitu loh. Jadi di situ tuh tempat dekat sama makamnya Nabi Muhammad. Nah, kita tuh mau masuk ke situ. Cuman untuk proses kita masuk ke situ itu tuh penuh banget sama orang-orang lain juga gitu kan. Nah, pas perjalanan kita mau ke situ, kita tuh kayak kenalan gitu sama sesama orang Indonesia kayak hai gitu. Kenapa dia mau kenalan? Karena gue lucu waktu itu ceritanya. Dan ternyata kondisinya waktu itu penuh banget. Dan gue tuh hampir tenggelam dan lepas dari genggaman nenek gue. Akhirnya kita itu cuma sempat sholat dari luarnya. Pas abis sholat kita buru-buru pergi keluar lagi gitu. Pas sampai di luar, nenek gue tuh sadar kalau misalnya tasnya ketinggalan di dalam. Posisinya kita kan bingung, kayak gimana caranya gitu. Sedangkan di dalam tuh beneran desak-desakan banget. Akhirnya gue disuruh tunggu di luar dan nenek gue masuk lagi. Pas nenek gue masuk, dia nggak nemu tuh si tasnya di mana. Dan dia tuh lupa dia naruhnya di mana karena kan semuanya bentuknya mirip ya, kayak ada pilar. Dia lupa dia naruhnya tuh di bagian mana. Pas kita udah mau jalan ke hotel, kita ketemu sama orang yang kenalan sebelum kita masuk ke dalam situ. Dan dia ngebawain tas nenek gue, kayak, "Bu, ini tasnya ketinggalan ya di dalam." Gitu. Di saat kita semua udah desperate kayak ya udahlah gitu. Itu adalah momen yang gak pernah gue lupa karena ternyata kebaikan itu bisa datang dari mana aja. Itu sih menurut gue. Oh, gue pernahnya kebaikan dikasih orang. Kayak apa sih, orang ngasih kebaikan ke gue lah, apa gue sangka. Gue waktu SMA kan gue naik angkot ya. Terus jajan gue cuma bisa buat angkot pulang sama pergi. Pas gue pergi, gue ketinggalan buku LKS gue yang harusnya itu dikumpulin hari itu.
Posisi udah setengah jalan, ya udahlah gue pulang dulu ya. Pas gue pulang, gue berangkat lagi. Ternyata gue seangkot sama tetangga gue. Pas udah nyampe di tempat tujuan, gue dibayarin angkotnya. Ya udah, akhirnya uang jajan gue utuh udah sampai pulang. Kayak gitu dah. Ini sumber demi Allah ceritanya nggak dibuat-buat. Jadi ceritanya ini waktu gue SMA, kelas 1 SMA, itu adalah kehidupan gue yang paling bandel seumur hidup. Ini baru aja gue selesai ujian akhir semester. Dimana kalau ujian akhir semester itu kan pulangnya cepet. Dan waktu itu hari Jumat, gue inget banget. Hari Jumat itu gue baru pertama kali berangkat ke sekolah pakai motor dari bapak gue yang waktu itu belum ada plat nomornya. Nah pada saat itu gue langsung beranikan diri aja tuh naik motor yang pakai plat nomor palsu. Sampai akhirnya bapak gue bilang, kalau udah pulang sekolah, pulang sholat Jumat, mampir dulu ke kantor papa, karena di kantor papa ada plat nomor aslinya nih baru turun. Nah, dilalahnya gue itu pulang di jam sholat Jumat. Yang mana gue gak sholat Jumat saat itu. Gue pulang di jam sholat Jumat, gue bilang sama bapak gue udah capek banget, udah ngantuk, butuh tidur. Terus bapak gue bilang hati-hati, jangan sampai di jalan ketangkep polisi atau ketemu polisi. Gue pulang lewat jalan yang gak pernah gue lewatin, di mana jalan itu jalan besar. Gue lewat, terus abis itu di belakang gue nih ada motor yang selalu ngikutin gue dari belakang. Gue ngeliat ke spion, itu ternyata polisi. Gue langsung gugup tuh, panik banget di situ. Alhasil gue kena lah sama polisi. Setelah kena itu polisi nanyain plat nomor gue, STNK gue, terus SIM gue. Gue bilang ini plat nomor palsu, gue gak punya SIM. Gue baru pulang sekolah, abis ujian, gue capek, mau tidur, mau pulang, ngantuk. Terus gue minta damai. Nah itu kesalahan gue. Polisi ini langsung marah-marah, seadanya marah, apa itu damai-damai gitu. Terus gue sampai mohon-mohon, gue nangis-nangis. Dia gak mau terima gue. Akhirnya dia minta gue ngikutin dia sampai ngarah ke kantor polisi. Sampai depan kantor polisi, ini polisi gak belok ke kantor polisi. Gue bingung kenapa. Singkat cerita, ternyata gue dibawa ke rumah polisinya. Di situ gue udah panik banget. Polisinya cuma bisa ketawa-ketawa doang. Terus abis itu polisinya cuma ngomong ke gue, tahu kenapa lu gue bawa ke sini? Kenapa pak? Terus dia ketawa, dia ngakak, dia pukul-pukul punggung gue. Dia bilang, lu mirip banget sama adek gue di kampung. Gua suka banget nih ngerjain lu. Lu muka lu sampai panik gini. Gua kayak ngerasa ngerjain adek gua sendiri. Gua kangen banget sama adek gua. Terus dia panggil kakaknya yang ada di dalam rumah. Dia bilang, mirip banget gak sama adek kita? Si Reja. Terus kakaknya bilang, iya mirip banget. Ternyata ketika polisinya buka rompi, nama yang ada di dada kanannya itu Rifki juga. Terus nama gue sama lah sama dia, namanya Rifki juga. Dia semakin ketawa, semakin, lu mirip banget, lu jadi adek gue aja, udah lu jadi adek gue. Jadi selama ini gue udah dibawa kemana-mana, dibawa muter-muter, gak jadi ditilang. Itu karena dia mau ngerjain gue. Karena gue mirip sama adeknya di kampung. Ini sebenarnya nggak tahu ya, maksudnya ini masuknya kebaikan dari orang atau keajaiban. Jadi waktu itu tuh ceritanya pas masih SMA. Itu kelas 3 SMA, zaman-zamannya belajar buat SBMPTN. Gue waktu itu pengen banget masuk ilmu komunikasi Unpad kan. Jadi di situ kayak benar-benar berdoa banget gitu sih. Maksudnya benar-benar ikhtiar, belajar, berdoa banget. Terus suatu waktu tuh lagi di bioskop gitu kan. Maksudnya mau refreshing sedikit. Terus ketemulah waktu itu sama bapak-bapak gitu, udah tua sih. Terus kayak basa-basi nanya, tiba-tiba aja diajak ngobrol gitu kan, ditanya namanya siapa, terus kelas berapa, terus ditanyakan, oh kamu udah kelas 3 SMA ya, berarti mau masuk kuliah dong gitu kan. Terus ditanya pengen masuk kemana gitu kan, ya udah dijawab basa-basi, terus akhirnya aku udah mau mulai masuk ke bioskopnya kan, udah mau mulai filmnya. Terus bapaknya itu terakhir tuh bapaknya itu bilang, kayaknya kamu bisa masuk ilmu komunikasi Unpad, nanti bapak doain ya. Kakek sih sebenarnya dinyebutnya kakek doain ya gitu. Mungkin itu biasa aja sih ya, mungkin maksudnya orang-orang mungkin bisa nerima, tapi pada saat itu tuh gue ngerasa kayak satu doa aja dari si kakek ini yang padahal strangers kan, maksudnya gue nggak kenal dia siapa, tiba-tiba mau ngedoain gue gitu kan. Alhamdulillahnya gue beneran bisa masuk ilmu komunikasi Unpad itu sih, gitu.
yang random banget, tapi ini yang berkesan bagi gue adalah itu ketika gue pulang disco Korea tuh. Jadi ada tuh acara di mana tuh lu bisa joget Twice, joget Red Velvet gitu, wih gitu, fancy you. Pulang-pulang kan happy-happy tuh. Jadi tuh gue sama teman gue, teman gue ini nih yang kayak ngasih pelajaran ke gue hidup gitu loh, tentang hidup dan tentang baik sama orang. Padahal orang ini kayak dajal kelakuannya, drill kayak dajal, kerja kagak bener, bolos-bolos kuliah mulu, tapi ini orang ngasih kayak apa ya, ngasih gue tuh jadi semangat gitu buat bantu orang. Jadi tuh gue lagi ngobrol santai-santai tuh, set gitu. Tiba-tiba nih ada orang nih sebelah kanan gue, ngebut tuh, what gitu. Bahas sebelah kanan itu jalanan itu masih kayak apa ya, masih kayak berbatuan gitu. So terbang tuh orang, dar, guling-guling, jet gitu loh. Kan gue refleks kaget ya, jet, apaan ini anjir gitu loh. Kata temen gue, berhenti dulu gitu loh. Apaan nih, aduh, dead. Enggak ternyata. Gue samperin kan gitu loh. Gue liat tuh darah anjir. Gue udah kayak, aduh ya Allah Akbar. Gue udah kaget kan, ternyata orang masih nafas tuh. Gue cek tuh ininya kan, gue cek langsung teman gue. Ini yang kayak nyetop orang, mas tolong gitu loh. Nih, ini nih yang paling nyebelin nih ya. Ini perlu lu catat gitu loh. Emang sih korbannya itu yang kecelakaan sendiri itu kayak apa ya? Kayak seakan-akan tuh mabok, seakan-akan tuh kayak nggak sadar gitulah gitu loh. Cuman reaksi dari orang-orang yang mau bantu itu kayak orang ini mabok aja, biarin. Gue di situ langsung keluar kata kasar dan nunjuk tuh bapak-bapak ada 8. Maaf nih, ngomong kasar nggak Pak? Ini tuh manusia, tolongin, bantuin gitu loh. Gue udah ngangkat gitu kan. Helm gue ini, motor gue singkirin gitu loh. Semuanya gak ada mau nolong gitu loh. Akhirnya kayak cuman ada 1 orang doang. Akhirnya kayak ngebantu nyetopin jalan doang kayak buat evakuasi. Tapi yang mau nganter ke rumah sakit tuh cuman gue sama temen gue doang gitu loh. Dan situ reaksinya kayak manusia itu pada kayak benci gitu. Udah singkat cerita, akhirnya gue bawa ke rumah sakit. Nah, yang lucu lagi nih, temen gue tuh kan berhenti taksi tuh. Dikira tuh gratis, ternyata kudu bayar lagi. Itu tahu tuh dia bawa korban kecelakaan itu buat super taksi. Mana hati nuranimu? Itu temen gue ngasih cepet, padahal cuma berapa ya? Paling cuma kayak 2 kilo lah anjir. Emang sih dia kayak mabok atau dalam pengaruh obat ya. Tapi ya manusia adalah manusia gitu loh. Kayak siapa tahu dia besok bisa berubah, besok bisa jadi orang baik, kan nggak ada yang tahu gitu loh.